Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadis yang kedua dari Al-Arba'un An-Nisa'iyah karya Syekh Muhammad Ibn Syakir Asy-Syarif hafizahullahu taala. Babun al-idnu bi khurujin nisa' li hawaijin. Bab menjelaskan memberikan izin kepada kaum wanita ketika keluar rumah untuk memenuhi hajat yang mereka butuhkan. Jadi hadis yang kedua ini menjelaskan tentang dibolehkan bagi seorang ayah atau suami untuk memberikan izin kepada istri dan putrinya untuk keluar rumah apabila ada hajat yang menuntut mereka untuk keluar. Tentunya dengan adab-adab yang syar'i, dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama Islam yang mulia. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qad udhina an takhrujna, telah diizinkan kepada kalian untuk keluar dari rumah fi hajatikunna, untuk memenuhi hajah kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada sababul wurud, ada sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Sababul wurudnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Saudata binta Zam'ah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharajat li hajatiha ba'dama dhuriba al-hijab. Bahwa Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumah untuk memenuhi hajatnya. Hajatnya di sini dijelaskan oleh salah satu rawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Hisham ibnu Urwah. Yang dimaksud adalah al-baraz, yaitu qada'ul hajah, buang air. Ba'dama dhuribal hijab, setelah diwajibkan memakai hijab. Yang dimaksud hijab di sini adalah taghtiyatur ra'si wal wajhi, yaitu menutup kepala dan muka. Dikatakan dalam hadis ini, wa kanat 'azimatal jismi, bahwa Ummul Mukminin Saudah binta Zam'ah ini tubuh beliau berisi. Ketika keluar ada hajat, dilihatlah oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Fara'aha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau keluar untuk qada'ul hajah, mencari tempat yang sepi. Biasa waktu itu para sahabat dan sahabiyah ketika qada'ul hajah mencari tempat yang sepi, jauh dari rumah, jauh dari orang-orang, bisa membuang hajat di sana. Ketika hendak keluar, dilihatlah oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan, demi Allah, kalian tidak sembunyi dari kami, dan perhatikan bagaimana ketika kalian keluar. Setelah menyampaikan teguran itu kepada Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, jadi intinya sahabat Umar ini menyarankan bahwa Ummahatul Mukminin tidak keluar dari rumah. Ya, padahal waktu itu belum dibikinkan jamban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, tidak seperti zaman sekarang. Waktu itu masih qada'ul hajahnya di luar rumah. Sehingga menuntut Ummahatul Mukminin dan sahabiyat yang lain ketika ingin melakukan qada'ul hajah harus keluar rumah. Ketika keluar, sahabat Umar ini menganjurkan di rumah saja. Kemudian setelah mendapatkan masukan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, faraja'at fasyakat dzalika lin-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia pulang lagi dan mengadukan permasalahan itu kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa yata'asya, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan malam. Fa'ukhiya ilaihi, setelah mendapatkan pertanyaan dari Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah tentang masalah seorang wanita harus keluar melakukan hajat yang diperlukan, kemudian datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak seorang wanita ketika ingin keluar ada hajat yang menuntut untuk keluar rumah, faqala innahu qad udhina lakunna an takhrujna li hajatikun. Telah selesai mendapatkan wahyu tentang masalah keluarnya seorang wanita dari rumah. Ya, di dalam hal ini adalah Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah, keluar untuk melakukan qada'ul hajah.
beliau menyampaikan, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian antahurujana, keluar dari rumah, lihajatikunna, untuk menunaikan hajah-hajah kalian. Jadi hadis ini menjelaskan tentang seorang wanita keluar dari rumahnya untuk menunaikan hajat yang dibutuhkan. Dan ini telah diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan wahyu dalam hal ini. Tentunya tidak hanya buang air saja, bukan untuk qada'ul hajah saja. Ya, seorang wanita boleh keluar dari rumah dengan hajat-hajat yang diperbolehkan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaksiatan, seperti menyambung silaturahim, kemudian salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau hajah-hajah yang lain yang tidak mengandung maksiat, dan juga dengan menjaga adab-adab yang ditentukan oleh agama Islam, yaitu dengan menutup aurat, tidak pakai minyak wangi, kemudian pakaiannya tidak ketat, atau juga tidak memperlihatkan perhiasannya, tidak mengeraskan suaranya, tidak bercampur baur dengan kaum lelaki, dan adab-adab yang lain yang dianjurkan oleh agama kita. Demikian hadis yang kedua ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.